melegalisasi perdagangan, produksi, dan konsumsi miras. Pak Jokowi sudah membuat langkah yang fatal, menantang Allah, menantang kebenaran kitab suci Quran. Ya silahkan terus saja, Bapak selamat. Akhir-akhir ini yang sekarang tujuan adalah tentang penanaman modal untuk miras. Pemerintah telah menekan atau menandatangani seluruh gubernur Indonesia itu bisa membuka usaha atau memproduksi minuman keras. Wahai warga Indonesia yang bermental berani, mandiri, dan maju, tonton terus The Central TV. Corongnya rakyat. Selalu subscribe, like, comment, share, karena milik kita bersama. Legalisasi perdagangan, produksi, dan juga konsumsi miras itu walaupun ya masih di beberapa provinsi tertentu. Pak Jokowi sudah membuat langkah yang fatal. Jadi Pak Jokowi, Anda sesungguhnya sedang menghancurkan akhlak atau moralitas bangsa. Tapi Anda sudah menantang Allah, menantang kebenaran kitab suci Quran. Ya silahkan terus saja, saya ucapkan selamat. Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman yang meresahkan rakyat kita itu, Kanda Prabu. Usahakan watak dan perilaku itu sangat sulit untuk diperbaiki. Dan perilaku yang buruk dari para pemuda kita akan memberi citra yang buruk pada para pedagang manca yang berniaga di negeri ini. Apakah hasil pajak minuman itu mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Tapi, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara, Paman Rangga, yaitu rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsudi Suhud, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Melihat berita akhir-akhir ini yang sekarang mencuat adalah tentang penanaman modal untuk miras. Apa itu miras? Jika kita atau saya tidak salah bahwa pemerintah telah menekan atau menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal pada tanggal 2 Februari tahun 2021 yang di dalamnya mencakup lengkap lampiran-lampirannya, termasuk lampiran nomor yang 31 itu perihal bidang usaha industri minuman keras yang mengandung alkohol. Dalam hal ini persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada 4 provinsi. Satu adalah Provinsi Bali, nomor 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor 3 Provinsi
Sulawesi Utara dan nomor 4 Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Saya nggak tahu maksud kalimat dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Nanti penegak hukum itu akan mengartikan kayak apa itu budayanya. Penanaman modal di luar provinsi tersebut itu juga bisa dilakukan dengan syarat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan dari gubernur. Artinya apa? Seluruh gubernur Indonesia itu bisa membuka usaha atau memproduksi minuman keras. Seluruh Indonesia itu. Kalau yang 4 tadi berarti memang mereka sudah langsung bisa. Kalau yang selain itu nanti ada usulan gubernurnya bikin rekomendasi, jadi itu pabrik miras di mana-mana. Begitu pula bidang usaha nomor urut 32. Nomor urut 32 itu menyatakan bahwa industri minuman yang mengandung alkohol seperti anggur, dan bidang usaha nomor 33 tentang bidang usaha industri minuman mengandung malt. Malt itu apalah, saya nanti pasti ada yang bisa jelaskan kepada saya. Itu persyaratannya sama dengan bidang usaha nomor 31, yaitu kalau di 4 provinsi tinggal jalan saja. Terus kemudian kalau di luar provinsi lain, gubernur lain, itu yang penting ada rekomendasinya dari gubernur. Nah, di sini ada yang lebih dari itu, yaitu nomor 44 yang mengatur perdagangan eceran miras. Itu minuman keras di eceran itu yang beralkohol diatur jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Tapi eceran. Kalau yang disebut tempat khusus itu misalnya lemari esnya, freezernya sebelah sini khusus untuk minuman yang halal, aqua, teh botol atau apa. Sebelah sini khusus untuk yang minuman. Tapi yang minuman keras, tapi itu sudah disebut khusus apa belum? Nah, begitu pula ketika perdagangan eceran di kaki 5 nih, kaki 5 sudah boleh jualan minuman keras atau alkohol. Jaringan distribusinya dan tempatnya itu khusus juga, tapi sebutan khusus hal ini menunjukkan bahwa kaki 5 sudah diperbolehkan jualan miras. Ingat, ketika kaki 5 tuh yang tenteng-tenteng, ada yang pakai gerobak sendiri, ada yang pakai kotak sendiri yang dipakai sepeda, ada yang pakai ember tuh kalau di Munas tuh. Dan nanti kalau sebelah kanan bawa ember sendiri, aqua yang halal, sebelah kiri bawa minuman. Itu kan sudah tempat yang khusus yang berbeda itu. Kalau maksudnya demikian, ya nanti setiap pagi ada orang celeng di jalanan tidur itu. Setiap pagi, sekarang itu Pak Polisi aja sudah kewalahan yang model zaman sekarang ini. Hal ini yang menjadi perhatian banyak kiai, banyak ulama, banyak ustadz, baik itu ustadz dan ulama kalangan yang bergabung di Majelis Ulama Indonesia ataupun kiai-kiai, ustadz di pojokan sono paling musola kecil gitu. Kalau ditanya tentang miras ya pasti akan jawabannya sama insya Allah dengan kita. Nah, ketika demikian sesungguhnya PBNU itu dari mulai dulu diinisiasi itu tahun 2013 tanggal 23 Juli PBNU sudah mengeluarkan pernyataan mengkritisi adanya undang-undang yang bahwa investasi minuman keras itu akan dibebaskan. Yang tadinya masuk di daftar list negatif, kemudian dibuka menjadi bebas. Waktu itu, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA melalui media NU Online telah menyampaikan bahwa PBNU
tidak setuju atas investasi minuman keras. Saya ulangi lagi, dari awal PBNU tidak setuju atas investasi minuman keras yang tadinya di list tertutup menjadi list terbuka. Sesungguhnya ketika itu pemerintah baru merencanakan akan menjadikan industri minuman keras yang sebenarnya masuk daftar negatif investasi istilahnya, menjadi keluar dari daftar negatif investasi tersebut. Nah sekarang yang dulu sudah diberikan masukan terus oleh PBNU melalui media, ternyata DPR-nya juga itu nanti itu ikut meloloskan undang-undangnya kan. Kalau pemerintah mengeluarkan PP kan karena sudah ada undang-undangnya. Jadi ini DPR-nya juga memang sudah meloloskan. Ya nanti itu para partai-partai itu kalau sudah melihat anak cucu bapak-bapak itu yang sekarang di Senayan itu pada pating gelempang di pinggir jalan, nah baru itu mereka akan merasakan itu. Nah itulah tinggalannya partai-partai kemarin itu. Ini tinggalannya begitu. Lalu apakah ada sikap berbeda tentang sikap NU terdahulu sampai sekarang ini? Sikap NU jawabannya simple, bahwa Ketua Umum Nahdlatul Ulama itu tetap tidak setuju, PBNU tidak setuju, baik karena hal itu karena qaliluhu wa kathiruhu haram, karena hal itu sedikit atau banyak itu adalah benda yang haram. Betapapun ya, ketika bangun sebuah pabrik miras itu nanti akan menarik tenaga kerja, akan menarik orang bisa jualan, UMKM sebelah kanan bawa ember minuman yang halal, sebelah kiri bawa ember minuman yang haram. Itu memang nggak ada perbuatan yang halal. Memang kemudian jadi susah kita nggak minum itu bagaimana? Nah, maka betapapun secara ekonomi ada manfaatnya, tetap saja madorotnya lebih besar daripada manfaat ekonominya. Karena kita umat Islam itu kewajibannya adalah hifdzul nafsi dan hifdzul aqli, menjaga jiwa dan menjaga akal. Kalau orang sudah kena miras, ya akalnya lepas itu. Nah, ya silakanlah itu dosa-dosanya yang telah memutuskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.